Leaders dan calon leaders seluruh Indonesia dan luar negeri, kembali lagi kita pada acara Indonesia Leaders Talk yang pada malam ini mengambil tema tentang rupa Jakarta versi penguasa via Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Sahabat-sahabat sekalian, pemerintah sudah mengeluarkan draft undang-undang terkait dengan daerah khusus Jakarta. Ada beberapa kontroversi yang mulai muncul dan salah satunya isu terkait dengan usulan bahwa nantinya Gubernur DKI Jakarta bisa ditunjuk langsung oleh Presiden bukan melalui pemilihan umum kepala daerah atau pilkada. Pada Pak Mardhani dipersilakan untuk berikan pengantar dan paparan. Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bahas tema tentang daerah khusus Jakarta. Izin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, Bang Haldi, walaupun draftnya penyusun awal itu adalah Kementerian Dalam Negeri, tetapi yang kemarin adalah draft rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta versinya DPR. Karena undang-undang ini inisiatif DPR. Nah, sesudah ada RUU disahkan ini, kalau dibalik 81 nih, Pak Yayat. 8 menyetujui, 1 menolak PKS. Di paripurna juga 81. 8 menyetujui, 1 menolak. Menyetujui itu berarti bukan sepakat gubernur dipilih saja sebetulnya, tapi setuju untuk dibahas lebih lanjut. Karena sesudah diketok di paripurna, maka dikirim ke Presiden, eksekutif. Nah, eksekutif nanti akan bikin surpres, surat Presiden, penunjukan, dan nanti akan ada tim. Makanya tadi saya baca Pak Menteri Dalam Negeri menolak dan beberapa berkomentar. Nah, karena memang draft itu datangnya dari DPR. Nah, jadi sesuatu yang aneh memang dari DPR, tapi ingin membatasi peran perwakilan justru. Ya, harusnya DPR itu Pak Yayat, semangatnya itu semangat kompetisi, gitu loh. Ini semangatnya menyerahkan ke Presiden. Ini sesuatu yang perlu kita koreksi bersama. Itu poin pertama. Jadi prosedurnya atau hakikatnya, faktanya ini rancangan undang-undang inisiatif DPR. Ya, nah nanti dari sini nanti diberikan ke pemerintah karena undang-undang dibahas bersama pemerintah sama DPR. Nanti akan ada panja atau pansus, baru setiap pasal akan dibahas lagi. Kemungkinan kalau ngelihat yang dulu ataupun kita di SKS-nya kita bisa ngawasi bersama. Itu poin 1, Bang Aldi. Poin 2-nya, mestinya pembahasan kita lebih banyak kita melakukan proses teknokrasinya, teknokratisnya, bukan politisnya saja. Nah, sehingga dengan adanya kasus politis ini, saya sih mengajak Pak Yayat, ini ada Bu Husnul, kita mulai detail dibahas tentang masa depan Jakarta. Seperti apa sih desain Jakarta ke depannya? Bagaimana tata kotanya? Bagaimana moda transportasinya? Bagaimana budayanya? Bagaimana masyarakatnya? Bagaimana lingkungan hidupnya? Bagaimana kita mendefine ulang Jakarta? Dan itu perlu partisipasi publik, perlu para pakar ikut serta. Karena sekali kita gagal, contohnya nih, di undang-undang saya agak setuju, itu cuma otonomi daerah 1 tingkat, Pak Yayat. 1 tingkat artinya cuma di provinsi saja DPRD-nya. Tidak ada DPRD kabupaten kota dan tidak ada pemilihan bupati wali kota. Karena kalau dikecilin nanti konektivitas antar daerah bisa berantakan. Nah, sementara sekarang saja Transjakarta itu kalau ke selatan mentok di Lebak Bulus, Ciputat nggak bisa. Kalau ke timur mentok di Cakung, Bekasi nggak bisa. Kalau kemana-mana, nah ini kita harus pastikan teknokrasinya kuat, ya. Dan yang ketiga, ini menunjukkan betapa bahwa oligarki kuat sekali. Ini rancangan undang-undang inisiatif DPR saja bisa sedemikian dikangkangi, ya, sampai ada pasal yang agak selundupan bahwa gubernur diangkat oleh presiden. Itu sesuatu yang
tidak masuk akal dan betul-betul harus dibongkar dan dilihat kembali. Assalamualaikum, selamat malam Bu Rocky. Saya sudah bergabung. Bu Rocky Gerung. Ya oke, apa umpan lambungnya? Oke. Yang kipernya siapa yang? Umpan lambung dari Pak Yat, emang RUU Jakarta ini nilai apa sih yang pengen diperjuangkan nih oleh si pengusul undang-undang nih? Kira-kira bagaimana Bung Rocky melihatnya? Apa yang akan dihasilkan oleh undang-undang itu? Ya banyak alasannya, tetapi prinsipnya kota itu ada penghuninya, penghuni itu ada interestnya, interest itu harus disalurkan. Jadi penyaluran itu yang kita sebut kompetisi kan, karena itu dia mesti dipilih itu. Bagaimana suara rakyat mau disalurkan? Kalau rakyat tidak bisa memaksa seseorang karena seseorang itu tidak dipilih oleh rakyat. Ini soal legitimasi aja itu. Kalau ada problem misalnya itu, terus kemana rakyat mempersoalkan kebijakan si gubernur yang tidak dipilih. Gubernur akan bilang gue nggak bertanggung jawab pada lu, gue bertanggung jawab pada presiden yang mengangkat dia misalnya, atau pada undang-undang tuh. Itu masalahnya tuh. Di Sydney misalnya itu beberapa waktu yang lalu ada debat tentang bandar udara Sydney itu kan di dalam kota. Lalu publik menganggap bahwa malam-malam kok masih ada pesawat turun di Sydney. Padahal itu hak publik untuk tidur nyenyak tuh. Lalu dibikin petisi tuh. Petisi itu meminta supaya bandara itu nggak boleh lagi beroperasi atas jam 10. Lalu dikasih ke si mayor, ke wali kota Sydney itu. Diproses di situ. Wali kota menganggap bahwa ini masuk akal. Walaupun akibatnya adalah pemerintahan kota Sydney itu kehilangan pemasukan. Kan bayangin itu yang tadinya 24 jam tiba-tiba dibatalin. Tetapi bagi si gubernur yang dipilih oleh rakyat, dia merasa hak rakyat untuk memperoleh kenyamanan tadi, kenyamanan kultural tadi, supaya hidup bisa tenang di malam hari itu. Walaupun ada kehilangan pemasukan finansial, tapi itu berguna secara kultural tuh. Akibatnya bandara itu sekarang hanya boleh buka sampai jam 10 kan. Kan ini hanya bisa terjadi kalau si mayor itu, wali kotanya itu dipilih oleh rakyat. Di situ pertanggungjawaban etisnya, di situ pertanggungjawaban politiknya tuh. Nah, kalau Jakarta tidak dipilih oleh rakyat, 10 juta penduduk Jakarta itu mau mengadu pada siapa? Kalau terjadi ketidakpastian kebijakan, kan nggak peduli. Orang yang dipilih oleh rakyat, dia akan peduli pada rakyat. Orang yang dipilih oleh presiden, dia nggak peduli pada rakyat. Kan dasarnya itu kan. Jadi balik lagi pada ethics first, itu legitimasi itu. Semua pemimpin harus dipilih secara legitimasi itu. Dan itu juga ada dalam undang-undang kan. Undang-undang dasar kita bilang semua pemimpin itu harus dipilih secara demokratis. Tidak boleh ada yang ditunjuk. Itu aja udah melanggar prinsip di dalam undang-undang dasar kita. Jadi poin kita itu selalu adalah legitimasi itu. Nah, pemimpin atau negarawan itu dia akan mulai dengan prinsip itu, prinsip bukan prinsip administrasi tapi prinsip legitimasi itu. Apapun yang dibuat oleh pemimpin DKI itu dia mesti dipertanggungjawabkan pada rakyat yang hidup di dalam kota itu tuh. Apalagi ke Jakarta dengan segala macam problem. Jadi kelihatannya kalau mau dituju itu artinya ada kelas yang menghendaki tidak boleh ada pemilihan supaya kelas sosial ini jadi hegemoni di Jakarta. Siapa mereka? Ya pasti yang punya uang supaya bisa atur supaya nggak ada demo buruh, nggak ada demo mahasiswa misalnya tuh di situ tuh. Jadi sekali lagi Jakarta ini komoditas politik, komoditas ekonomi, komoditas kebudayaan. Persaingan antara nilai-nilai komoditas itu tidak boleh dimenangkan oleh yang sifatnya material. Mestinya Jakarta dijiwai oleh semangat kesetaraan, semangat perjuangan. Ini kan kota perjuangan. Jadi mau dihilangkan sifat bahwa di dalam sebuah kota persaingan politik itu justru harus diaktifkan supaya tidak ada klaim mengklaim. Tanpa persaingan politik tidak ada kontrol publik kan. Itu intinya tuh. Dibuat apa ada DPR kalau DPRD misalnya kalau akhirnya pejabatnya ditunduk tuh mau bertanggung jawab pada siapa dia. Jadi sekali lagi kelihatannya ini mungkin sekali ada pikiran di balik ini, di balik struktur ini yang tadi disebut oleh Pak Pak Yayat tadi itu sebagai kultur di belakang itu apa? Value yang tidak diselundupkan apa itu? Ethics yang tidak dihilangi apa? Kan itu yang mesti kita curigai. Jadi semua soal yang menyangkut upaya untuk membatasi atau menghalangi legitimasi justru kita harus curigai itu. Jangan-jangan memang Presiden Jokowi berpikir dia memang akan gagal pindahin ibu kota. Mending tetap di Jakarta, tapi kita kontrol gubernurnya. Kira-kira itu tuh. Jadi bolanya saya lempar lagi ke saudara
Kusnul. Oke.